Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmianti Saputri dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas beserta tim. Pada hari ini akan melakukan penyuluhan dan simulasi kesiapsiagaan bencana banjir, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Bapak dan Ibu semua tentang banjir dan kesiapsiagaan bila terjadi bencana banjir. Jadi, penyuluhan ini dilakukan selama 30 menit. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Oke, baik. Karena Bapak dan Ibu semuanya setuju, maka kita akan melakukan penyuluhan dan simulasi kesiapsiagaan bencana banjir. Oke, seperti yang sama-sama kita ketahui ya Bapak dan Ibu, kalau daerah Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, RW 4 sangat berisiko terjadinya banjir karena dikelilingi oleh sungai-sungai. Nah, di depan ini terdapat tabletop ya dari wilayah kita Bapak Ibu, yaitu RW 04. Nah, sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu banjir? Banjir adalah meluapnya air ke daratan. Yap, benar sekali ya Bapak. Maaf Pak, namanya siapa ya Pak? Bapak Halim. Baik, terima kasih Bapak Halim. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Halim tadi, bahwa banjir adalah bencana yang terjadi karena air yang berlebihan merendam daratan karena volume air meningkat. Jadi banjir itu terbagi atas 3 kategori ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu banjir atau berupa genangan, yang kedua banjir bandang, yang ketiga banjir rob, yaitu diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, di antara Bapak dan Ibu semuanya, apakah ada yang tahu apa itu penyebab dari banjir? Oh, karena itu buang sampah sembarangan sama pembangunan di dekat daerah sungai, jadi makanya banjir. Betul sekali Ibu. Maaf Ibu, namanya siapa? Oh, nama saya Ibu Astuti. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya Ibu Astuti. Jadi, seperti yang disebutkan oleh Ibu Astuti, ada beberapa penyebab banjir. Nah, yang pertama itu permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Nah, yang kedua terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi oleh perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Yang ketiga, curah hujan tinggi. Yang keempat, itu banyak pemukiman yang dibangun pada dataran atau sekeliling dari sungai. Yang kelima, aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah. Yang keenam, kurangnya tutupan patahan di daerah hulu sungai. Di fase prabencana terdiri dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Oke, yang pencegahan dulu. Jadi, yang pertama kita lakukan dalam pencegahan banjir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah dapat menyumbat aliran air yang kecil sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, membersihkan sampah aliran sungai. Yang ketiga, membuat saluran air yang baik. Yang keempat, melakukan simulasi bencana sederhana bersama keluarga. Yang kelima, mempersiapkan tas darurat. Nah, di dalam tas darurat ini meliputi seperti surat berharga, makanan instan, alat penerangan, fluid, uang tunai, peralatan mandi, obat-obatan, air mineral, dan pakaian untuk 3 hari. Nah, di mitigasi, yang pertama kita lakukan adalah penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai dengan fungsi lahan. Yang kedua, tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Yang ketiga, program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Kesiapsiagaan. Nah, yang pertama dari kesiapsiagaan yaitu mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, ini biasanya akan diberitahukan oleh rekan-rekan seperti BNPB, PMI, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, kita akan harus mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Yang keenam, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Yang ketujuh, mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir.
Yang kedelapan, mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. Seperti misalnya kalau ada anggota keluarga yang beliau itu asma dan sering berulang, maka seharusnya disiapkan inhaler atau obat asmanya. Yang kesembilan, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari. Yang kesepuluh, mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. Yang kesebelas, berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka bisa membuat catatan harta, kemudian mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. 12, itu menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. 13, hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya untuk penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ke-14, perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. 15, turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. 16, melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. 17, menggunakan air bersih dan efisien. Nah, untuk dari peringatan dini, kita akan melakukan penyebaran informasi mengenai bencana banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Nanti akan ada informasi diberikan kepada masyarakat sebagai tanda awas untuk melakukan persiapan dalam melakukan evakuasi jika diperlukan dengan menggunakan peralatan seperti speaker, handy talkie, handphone, kentongan, megapon, dan lainnya. Oke, untuk materi prabencana telah selesai kita lakukan penyuluhan ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi dari tanggap darurat bencana. Baiklah, ini simulasi tanggap darurat bencananya ya Bapak dan Ibu. Hey yo, listen up. No matter what they say, no matter what they do, we gon' wrestle. Dari arah kejauhan, terdengar suara gemuruh dan awan di langit tampak hitam pekat. Sekitar 1 jam kemudian, suara gemuruh tersebut kedengaran semakin dekat dan menuju ke arah pemukiman. Terjadilah hujan selama 3 hari berturut-turut dengan lebat yang disertai oleh angin kencang di kota Solo. Pada tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 6 WIB, tampak dari jalan raya, sungai, dan saluran irigasi maupun parit sudah terlihat penuh dan membawa materi kayu-kayu kecil serta sampah. Curah hujan di seluruh daerah kota Solo dan sekitarnya sejak sore hari masih lebat sekali. Ketinggian air rata-rata 2 meter. Banjir telah terjadi selama 5 hari. Aliran air semakin tinggi dan deras. Berasal dari luapan air sungai yang ada di Kelurahan Tanah Garam. Sebagian besar rumah penduduk tenggelam, kerusakan bangunan, terjadi longsoran tanah di beberapa tempat, beberapa pohon dan tanaman hancur, serta terendamnya padi milik petani. Ada beberapa orang yang menghadang banjir untuk dapat pergi ke posko dengan membawa barang seadanya, serta terdapat orang yang terbawa arus dan terpaksa harus berenang karena berisiko untuk tenggelam. Ada orang yang bertahan dengan menggunakan kayu atau papan. Kemudian ada orang yang tetap bertahan di rumah, tidak melakukan pengungsian karena takut barangnya dijarah. Tim PRC terdiri dari BPBD Kota, SARS, relawan, Nakes itu melakukan penyelamatan dan evaluasi korban ke daerah aman atau posko pengungsian. Melakukan kaji cepat. Dari hasil kajian cepat didapatkan lokasi dari banjir yaitu Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubu Sikarah, RW 04, RT 1 dan 2. Jumlah pengungsi 1.500 orang, korban luka 2 orang, meninggal 1 orang, sakit 5 orang, diare dan gatal-gatal. Pengkajian cepat kerusakan dan alternatif pemenuhan kebutuhan sarana air bersih, kemudian melakukan pengkajian cepat kerusakan dan alternatif pemenuhan kebutuhan sumber daya listrik. Identifikasi korban yang masuk kelompok rentan. Posko penampungan pengungsian. Terdapat Posko Induk Penanggulangan Bencana
yang juga merupakan pusat komando untuk tim-tim yang bertugas. Terdapat rumah sakit lapangan, kemudian terdapat ruang rawat inap, posko keamanan yang terdapat di belakang dan di depan, kemudian terdapat dapur di bagian belakang, dapur dan logistik, kemudian ini shelter-shelter pengungsian, lapangan sebagai titik kumpul, kemudian terdapat WC umum di bagian belakang. Terdapat ruang jenazah di bagian belakang. Kegiatan di posko yaitu memobilisasi korban-korban bencana dan tim kesehatan, lalu lalangnya dari ambulans yang mengantarkan pasien ataupun merujuk pasien ke rumah sakit terdekat. Kemudian, terdapat korban yang ditandu oleh petugas kesehatan ke rumah sakit lapangan sesuai tanda triase yang terdapat di tangannya. Di ruang rawatan tampak korban selama terpasang infus. Korban yang meninggal ditandu oleh petugas kesehatan diantarkan ke kamar jenazah. Kemudian terdapat para warga di tenda pengungsian. Terdapat para petugas kesehatan yang sedang lalu lalang dalam bertugas. Di dapur umum terdapat beberapa petugas dapur umum yang sedang memasak. Ada petugas keamanan yang sedang berkeliling untuk mencek keadaan. Pengungsi yang antri di WC umum. Posko Induk sebagai pusat komando dan informasi. Kemudian, tidak sedikit pula warga yang kumpul di lapangan. Melakukan pendataan dan pencatatan tentang jumlah pengungsi, korban, bantuan, dan lain-lain. Identifikasi jalur evakuasi yang jelas dan aman. Menyelamatkan dan mengevaluasi korban dengan pemindahan korban dari zona berisiko bencana ke titik aman dengan bantuan perahu karet. Mengidentifikasi dan memberikan asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan korban. Memberikan pertolongan serta memberikan rujukan jika diperlukan. Ambulans siap di beberapa lokasi untuk menolong korban, dibantu oleh ambulans PMI, rumah sakit umum, dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Solo. Menginstruksikan kepada masyarakat agar tetap standby di lokasi pengungsian sampai ada informasi bahwa kondisi benar-benar sudah aman dan untuk kembali. Pasca kejadian bencana banjir, intensitas hujan menurun dan kembali normal. Banyak warga yang kembali ke rumah untuk berbenah. Para relawan dan petugas kesehatan melakukan pendampingan mental kepada kelompok rentan untuk mencegah trauma dan stres di lokasi pengungsian. Di tempat pengungsian diberikan penyuluhan mengenai kesehatan, kebersihan selama di tempat pengungsian. Warga juga diberikan program untuk pemulihan dari psikososialnya. Beberapa warga pulang ke rumahnya.
terpantau warga sedang berbenah di rumah masing-masing. Ya Allah, kalian. Tim gabungan sedang melakukan rekonstruksi fasilitas umum dan pemukiman warga terdampak kerusakan terhadap bencana banjir. Warga diberikan penyuluhan di tempat pengungsian mengenai apa yang harus dilakukan ketika kembali ke rumah. Memberikan terapi pendampingan psikologis yang diberikan segera dan secara sistematis oleh siapa saja kepada rakyat. Kemudian, peran bersama masyarakat memberikan dukungan kepada korban bencana dan selalu memberikan hal yang positif. Memberikan pelayanan kesehatan holistik kepada korban bencana. Melakukan penyemprotan desinfektan untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit menular pasca bencana. Kemudian menggerakkan tim surveillance untuk mendeteksi dini penyebaran penyakit menular pasca banjir. Dapat disimpulkan ya Bapak Ibu, dalam tabel top ini, maka diketahui bahwa dalam tanggap darurat pada fase bencana, yang harus kita lakukan adalah pengkajian cepat dan tepat, kemudian kedua menentukan status keadaan darurat bencana, ketiga penyelamatan dan evaluasi masyarakat terdampak bencana, keempat pemenuhan kebutuhan dasar, kelima perlindungan kelompok rentan, keenam pemulihan segera sarana dan prasarana vital. Jadi, pada saat terjadinya banjir Ibu Bapak, jangan panik pertama. Yang kedua, matikan semua aliran listrik yang ada di rumah. Yang ketiga, amankan harta dan dokumen penting. Keempat, sumbat semua celah yang berpotensi. Yang kelima, bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi. Yang keenam, segera minta pertolongan. Yang ketujuh, mengungsi bila kondisi mengharuskan. Yang kedelapan, perhatikan dan dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindak cepat sesuai dengan himbauan. Untuk pasca bencana terdiri dari dua fase, yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah, untuk rekonstruksi yaitu dengan cara pembersihan dan pembenahan dan memperbaiki dari sarana prasarana umum. Untuk rehabilitasi yaitu dengan cara melakukan penyuluhan ataupun dengan cara melakukan pendampingan mental pada kelompok-kelompok rentan untuk mencegah trauma dan stres di lokasi pengungsian. Baiklah Bapak dan Ibu, kita telah selesai melakukan penyuluhan dan simulasi kesiapsiagaan bencana banjir. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Tidak, cukup paham. Baiklah Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya berharap semoga penyuluhan dan simulasi kesiapsiagaan ini menjadikan penambahan ilmu bagi Bapak dan Ibu semuanya ya. Sebelum kita mengakhiri dari penyuluhan kita hari ini, apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang bisa menjelaskan kembali tentang bagaimana pelaksanaan dari prabencana, bencana, dan pasca bencana? Oh, saya bisa jelaskan Ibu. Jadi kalau prabencana itu kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita juga harus reboisasi di daerah sungai. Kalau di fase bencana itu kita tidak boleh panik, matikan listrik, kemudian bawa barang yang diperlukan, simpan dokumen berharga. Ya kan Bu? Kalau fase bencana itu direkonstruksi sama rehabilitasi. Wah, benar banget ya Bu Astuti. Semuanya betul yang disampaikan sama Bu Astuti. Oke, saya beranggapan bahwa semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Kami akhiri dari sesi penyuluhan dan simulasi kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.